Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang penerapan state handling. State handle seperti network status, loading, sukses, error, dan juga empty data. Kemudian saya akan mendaftar ke CRUD API. Untuk membuat sebuah database sehingga saya bisa menyimpan data sesuai dengan yang project saya. Kemudian saya akan menerapkan CRUD seperti create, read, dan juga delete. Kemudian untuk awalnya itu saya akan menjelaskan tentang penerapan state handle seperti network status, loading, success, error, dan juga empty data. Nah, jadi untuk state handling ini adalah sebuah cara mengelola dan merespon berbagai kondisi saat berinteraksi dengan data. Nah, jadi terutama saat kita melakukan operasi jaringan seperti pengambilan data dari API, dan dengan state handling yang baik, maka aplikasi yang kita buat ini akan memberikan feedback yang jelas kepada pengguna, seperti menampilkan loading saat data sedang diambil, menampilkan data ketika berhasil, atau menampilkan pesan error ketika ada masalah yang terjadi. Nah, jadi untuk pengimplementasiannya itu ada di beberapa file, ada di class resource. Nah, yang ini, jadi untuk pengimplementasian yang pertama itu dia ada di class resource. Nah, jadi kelas ini akan menyediakan model untuk berbagai status data. Jadi di sini tuh kelas ini tuh digunakan untuk mendefinisikan 4 status utama. Nah, yang pertama itu ada success, ada error, ada loading, dan juga ada empty. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini ada pendeklarasian data dan juga message-nya. Jadi kalau misalkan yang sukses ini, kalau misal itu akan menandakan data berhasil diambil. Kemudian kalau yang error ini akan menandakan terjadinya kesalahan saat kita mengambil data. Nah, terus yang loading ini akan menandakan data sedang diproses atau diambil, dan juga yang terakhir itu menandakan tidak ada data yang tersedia. Nah, kemudian kita akan melihat ke view modelnya. View modelnya itu ada di product view model. Nah, jadi di sini itu view model ini itu bertanggung jawab untuk mengambil data dari repository dan juga mengelola state data tersebut. Nah, jadi di sini kita akan menginisialisasikan beberapa variabel. Di sini ada variabel data, ada create status, dan juga delete status. Dengan cara seperti ini tuh berfungsi agar kita bisa mutable live data untuk menyimpan respon produk yang kita dapat dari API. Nah, ini juga untuk status pembuatan produk, dan juga ini berfungsi untuk penghapusan produk. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi. Yang pertama ada get produk, yang kedua ada create produk, dan juga yang ketiga ada delete produk. Nah, yang pertama itu ada get produk. Jadi get product ini tuh akan mengambil data dari repository dan juga mengatur state berdasarkan hasilnya. Kemudian kalau untuk yang create product itu akan menambahkan produk baru dan juga mengatur state untuk operasi selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu ada delete produk. Nah, jadi delete produk ini akan menghapus produk dan mengatur state untuk operasi tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk di get produk itu ada if else-nya. Kalau misalkan datanya sama dengan 0, jadi dia akan menjalankan kode yang ini. Akan ada try catch-nya, dan di sini juga ada if else-nya juga lagi. Maka yang pertama itu ketika kita get produk, dia akan mengecek nih apakah data itu sudah ada atau perlu melakukan refresh data. Nah, kemudian kalau misalkan datanya tidak ada, maka dia akan mengecek apakah koneksi internet tersebut ada koneksi internet gak di aplikasi kita itu. Kalau misalkan ada, dia akan terjadi loading dulu nih sebelum data diterima. Dengan perintah ini
Kemudian dia akan memanggil repository untuk mengambil data produk. Nah, setelah itu jika produk tidak ditemukan, maka tampilan statusnya akan empty dengan kode yang seperti ini. Dan kalau misalkan else-nya itu jika produk ditemukan, maka tampilan status akan sukses. Nah, kemudian karena ada try-nya, ada catch-nya juga. Catch-nya akan menangani error jika terjadi masalah saat mengambil data dengan menggunakan perintah yang ini. Nah, kemudian kan tadi ada if else untuk mengecek apakah data sudah ada atau belum. Kalau misalkan tidak ada koneksi internet, maaf ini if else-nya yang untuk yang internet. Kalau misalkan tidak ada koneksi internet, maka dia akan menampilkan pesan error dengan tulisan no internet connection. Nah, kemudian kita kecilkan dulu untuk get product, kemudian kita lanjut ke create product. Nah, jadi yang create product ini yang pertama itu akan ada pengecekan juga seperti tadi, apakah ada koneksi atau tidak. Terus kemudian ada try catch-nya juga, ada status loading juga untuk saat pembuatan produk sedang berlangsung. Kemudian dia juga akan memanggil repository untuk membuat produk, dan jika sukses akan ditampilkan status sukses, dan kita akan merefresh data produk setelah pembuatan produk berhasil. Nah, catch-nya itu akan menangani error jika terjadi masalah saat pembuatan produk. Kemudian untuk else-nya itu sama seperti tadi, itu akan ada tampilan pesan error yang menjelaskan bahwa internetnya tidak ada. Dan yang ketiga itu ada delete produk. Nah, di sini itu kan fungsinya untuk berfungsi untuk menghapus produk berdasarkan URL produk. Nah, di sini akan ada juga mengecek apakah internet ada atau tidak. Terus ada try catch-nya juga, ada status loading untuk penghapusannya, ada pemanggilan repositorinya juga, dan juga jika berhasil dia akan menampilkan status sukses. Di sini juga ada catch-nya, jika terjadi error maka dia akan menampilkan failed to delete product. Dan ini else untuk internetnya jika tidak ada. Nah, kemudian kita lanjut ke repositorinya. Nah, di sini kan dia mengambil repository nih, memanggil repository. Jadi repository yang diambil itu ada pada produk repository. Nah, di sini jadi produk repository ini akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan API dan juga mengembalikan data ke view model. Nah, jadi di sini ada fetch produk yang ini. Nah, jadi fetch produk ini akan mengambil data produk dari API. Kemudian juga ada create produk. Nah, kalau untuk create produk ini akan mengirimkan data produk baru ke API, dan juga kalau yang ketiga ini ada delete produk, yaitu menghapus data produk dari API. Nah, kemudian untuk tampilan UI fragment-nya itu kita atur di notification fragment. Nah, di sini. Jadi fragment akan mengamati nih perubahan state dan juga memperbarui tampilan sesuai dengan status yang ada. Nah, di sini tuh ada get product juga. Di sini kita bisa menambahkan tiga fungsi nih. Ini berfungsi untuk pemanggilan fungsi, yaitu ada fungsi get product, create product, dan juga delete product. Nah, kita juga bisa mendefinisikan get ketiga ini di bawahnya. Jadi untuk yang pertama itu ada fungsi get product nih. Jadi get product ini berfungsi untuk mengambil data produk dan memperbarui UI sesuai dengan state-nya. Nah, di sini ada fungsinya. Kemudian di sini juga ada pemanggilan API-nya untuk mendapatkan produk. Nah, kemudian di sini ada kondisi nih. Dia akan mengatur kondisi apakah dia sukses atau error atau loading atau empty. Jadi dia akan diatur di sini. Jadi kalau misalkan dia empty, dia akan menampilkan binding nih data produk. Jika empty atau jika data kosong, dia akan diatur seperti ini. Yang divisible-kan itu adalah yang di empty product, dan yang lainnya itu di-gone-kan saja. Untuk yang resource juga seperti itu. Ini berfungsi untuk menghandle kalau misalkan ada kesalahan saat memuat data.
Dan ini juga ada tombol retrieve-nya. Kita akan mengatur nih kalau misalkan ada kesalahan, kita bisa nge-retrieve datanya agar dia muncul kembali. Untuk mencoba kembali mendapatkan datanya. Di sini juga ada untuk yang loading. Kemudian di sini ada untuk yang sukses. Jadi kalau misalkan sukses, dia akan memetakan data produk dari API ke dalam list model. Dan juga ini untuk menampilkannya, ini untuk memilih gambar, ini diambil dari modelnya nanti. Di sini juga ada update recycle view dengan data produk. Nah, kemudian untuk yang create produk, di sini kita meng-create dengan menggunakan perintah yang ini. Kita bisa create di sini misalkan salad. Nah, jadi di sini terus juga ada pendeklarasinya seperti ini. Yang ini berfungsi untuk memanggil API untuk membuat produk. Kemudian ada juga kondisi nih yang akan menampilkan indikator loading ketika produk sedang dibuat. Kemudian juga ada akan menampilkan pesan sukses jika produk berhasil ditambahkan. Dan kemudian itu juga ada menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan. Nah, kemudian itu ada delete produk. Jadi delete produk itu kan untuk menghapus produk dan memberikan feedback kepada pengguna. Nah, jadi di sini itu ada fungsi delete produknya. Ada juga untuk menampilkan indikator loading saat produk sedang dihapus. Kemudian juga ada pesan sukses jika produk bisa dihapus. Dan terakhir ada pesan error jika misalkan ada kesalahan sehingga produk tidak bisa dihapus. Nah, jadi kalau misalkan untuk alur state handling ini tuh kita akan pertama itu kan akan mengambil data nih. Fragment akan mengambil data dari produk view model atau get produk yang tadi. Kemudian view model akan mengatur state menjadi resource loading. Dan kemudian repository mengambil data dari data API. Nah, ketika data diterima, jika ada data, state diubah menjadi resource sukses dan data dikirim ke UI. Nah, jika data kosong, state diubah menjadi resource empty. Dan juga kalau misalkan jika data error, state diubah menjadi resource error. Nah, kemudian tuh UI akan merespon nih. Kalau misalkan loading, dia akan menampilkan indikator loading. Kalau sukses menampilkan data di recycle view. Dan kalau misalkan empty akan menampilkan pesan no data. Dan ketika error akan menampilkan tombol retrieve. Kemudian untuk yang poin yang kedua, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu mendaftarkan CRUD API dan membuat database. Nah, di sini saya telah daftar di CRUD API di sini. Tinggal kita daftar saja, dan di sini saya juga sudah mendapatkan API case-nya juga di sini. Di sini ada data item yang telah saya buat tadi barusan. Jadi di sini itu kan untuk langkah-langkahnya, untuk penerapannya maksudnya itu tuh kita akan ada di retrofit. Di sini retrofit instance. Nah, jadi di sini itu pada file ini tuh kita akan mengatur URL dasar dan juga membuat instance retrofit untuk CRUD. Nah, jadi yang saya tambahkan dari pertemuan sebelumnya itu adalah yang ini. Menambahkan URL dasar untuk CRUD API. Kemudian juga kita menambahkan juga fungsi baru nih di bawahnya yang ini. Terus dengan nama get CRUD API, dan juga yang ini base URL-nya saya ganti menjadi base URL CRUD API sesuai dengan yang ini. Jadi base URL CRUD itu adalah IP URL dasar untuk CRUD API, dan yang client ini itu tuh konfigurasi OK HTTP client dengan inter capture untuk logging, dan juga get CRUD API itu tuh berfungsi untuk membuat instance retrofit untuk CRUD API. Nah, kemudian itu untuk interface-nya itu ada di API service.
Jadi interface ini tuh mendefinisikan endpoint CRUD API yang akan digunakan untuk operasi create, read, dan juga delete. Nah, di sini ada nih. Kalau misalkan yang create produk ini akan mengirimkan data produk baru ke API. Nah, kalau misal di sini juga ada menyertakan tokennya untuk autentikasi, ada juga mengirimkan daftar produk baru ke dalam body request dan juga mengembalikan respon. Yang kedua itu ada get produk yang berfungsi untuk mengambil data produk dari API dengan menyertakan token autentikasi dan juga mengembalikan responnya. Dan yang terakhir itu ada delete produk. Nah, ini itu berfungsi untuk menghapus produk berdasarkan URL. Kemudian kita ke produk repository. Jadi kan repository produk ini menghubungkan view model dengan API melalui retrofit yang tadi. Dengan ada fetch produk, create produk, delete produk juga. Nah, kemudian untuk yang poin ketiga itu saya akan menjelaskan tentang penerapan CRUD yaitu create, read, sama delete di codingan saya. Nah, jadi untuk create itu dia akan ada penerapannya di produk view model. Nah, di sini. Jadi data dikirim ke produk view model kan, terus view modelnya itu akan memanggil create produk di produk repository. Nah, jadi terus repository ini akan mengirimkan data ke API menggunakan retrofit. Nah, setelah sukses, view model akan memperbarui state dan juga UI menampilkan produk baru. Nah, di sini di produk view model itu ada create produk nih. Yang pertama kan kita menjelaskan yang create produk. Jadi di sini ada yang create produk. Maksudnya create produk yang ini di sini untuk mengirimkan data produk baru ke API dan memperbarui state berdasarkan hasil operasi, kemudian akan dikirimkan ke repository. Repository maksudnya yang akan mengirimkan data ke API menggunakan retrofit repository produk. Nah, yang ini, yang create ini, jadi dia akan mengirimkan permintaan post ke API untuk menambahkan produk baru. Nah, kemudian untuk produk adapternya. Nah, jadi yang ini. Jadi di sini itu ada produk adapter. Di sini ada untuk update data, delete data, dan yang lainnya. Jadi di sini ada function untuk memperbarui data yang ini. Terus kemudian ada untuk mendelete data, ada untuk membuat view holder baru untuk item, dan juga mengikat data item ke dalam view holder. Jadi fungsinya itu yang on delete itu berfungsi untuk ketika saat tombol delete ditekan maka menghapus produk dari backend dan UI. Nah, kemudian yang kedua itu ada read atau membaca data. Jadi untuk penerapannya itu ada di product view model juga. Nah, kan tadi yang udah yang create nih, jadi kita ke delete produk lagi. Maksudnya yang read. Maaf. Yang untuk create itu kita menggunakan function get product. Nah, jadi get product ini akan mengambil data produk dari API dan mengatur state sesuai hasilnya. Nah, di sini seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi fragment itu akan memanggil get product di view model. Nah, jadi kemudian view model akan mengambil data dari repository. Terus repository ini akan mengambil data dari API.
Nah, kemudian data dikirim ke UI dan ditampilkan ke dalam recycle view. Nah, untuk kode UI-nya itu ada di notification fragment yang ini, yang get product. Nah, yang ini. Jadi di sini adalah get produknya. Bisa dilihat. Ini ada observe. Itu tuh berfungsi untuk mengamati nih perubahan state dan juga memperbaharui UI sesuai dengan status. Kemudian ada restore sukses. Nih, menampilkan data produk dalam recycle view. Kemudian juga ada yang error, berfungsi untuk menampilkan pesan error dan tombol retrieve. Dan ada yang empty juga, menampilkan pesan bahwa tidak ada data. Nah, kemudian untuk yang delete, untuk menghapus data itu ada di product view model juga yang tadi. Nah, tadi udah ada get product. Nah, jadi yang terakhir itu ada yang delete nih, yang delete ada sebuah function untuk mendelete produk seperti ini. Jadi delete produk ini tuh akan mengirimkan permintaan delete ke API dan memperbarui state sesuai hasilnya. Jadi pengguna itu ketika kita menekan nih tombol hapus pada item di produk, pada item produk di recycle view, jadi adapter itu akan memanggil callback on delete dengan URL produk. Nah, kemudian callback itu akan memanggil delete produk di view model. Memanggil delete produk di view model. Nah, kemudian view model itu akan memanggil delete produk di repository. Nah, repository itu ada di produk repository. Nah, yang ini akan dipanggil ke sini. Kemudian repository itu akan mengirimkan permintaan delete ke API. Nah, jadi setelah berhasil, view model itu akan memperbarui state dan juga UI menghapus item dari recycle view. Nah, kemudian ini produk repository, di produk adapternya di sini ada delete item. Nah, yang di sini ada delete button juga. Nah, jadi on delete itu akan adalah sebuah callback yang dipanggil saat tombol hapus ditekan dan menghapus produk dari backend dan UI. Nah, kemudian delete item yang ini, menghapus item dari list dan memperbarui adapter untuk memperbarui tampilannya. Ini yang delete yang ini. Kemudian untuk UI-nya itu ada di notification fragment, ada di delete product yang ini. Jadi yang observe-nya itu akan mengamati status penghapusan dan juga menampilkan snack bar sesuai status. Nah, jadi untuk praktek kali ini tuh kita akan menggunakan beberapa model data, yaitu ada produk post request. Nah, di sini ada kita mendefinisikan nama, description dan juga bahan. Nah, kemudian juga ada produk respon. Nah, di sini juga ada beberapa variabel yang kita deskripsikan sesuai dengan link yang kita ambil. Nah, kemudian juga ada produk model. Nah, yang ini juga kita definisikan. Jadi
yang produk post request itu tuh model data yang kita gunakan untuk saat kita membuat produk baru. Kalau yang produk response ini yang diterima saat mengambil daftar produk. Kemudian kalau produk item yang ini model data setiap item produk dalam respons. Dan juga yang terakhir itu ada produk model, yaitu model data yang digunakan untuk menampilkan produk di UI. Nah, kemudian untuk adapternya itu ada produk adapter yang ini, ada fungsi update data untuk memperbarui data dalam adapter dan memperbarui tampilan recycle view. Ada delete item seperti yang saya jelaskan tadi untuk menghapus item dari list dan memperbaharui recycle view. Dan kemudian juga ada on bind view holder yang ini mengikat data ke tampilan item dan menangani klik tombol hapus. Nah, kalau untuk fragmentnya itu ada di home dan juga di notification fragment. Sini ada beberapa nih, ada setup auto slider untuk menampilkan slider otomatis untuk menampilkan gambar, ada setup grid menu, ada use horizontal APA sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ini untuk API-nya yang untuk praktek kali ini. Kalau misalkan untuk notification fragment-nya itu ada fungsi get produk, create produk, delete produk seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian kita juga menggunakan utils nih, ada network utils. Jadi network utils itu di sini ada is network available yang berfungsi untuk memeriksa apakah perangkat memiliki koneksi internet. Nah, kemudian juga ada is network available legacy, yaitu metode alternatif untuk API yang lebih lama. Nah, di sini juga jangan lupa untuk mendefinisikan di Android manifestnya yang ini untuk memastikan aplikasi kita itu bisa mendapatkan jaringan dari WiFi ataupun data. Kemudian ada juga di view model factory di sini. Jadi ada ini ada create untuk membuat instant view model dengan repository yang dibutuhkan. Ada juga XML layout yang kita buat itu ada beberapa. Ada horizontal product yang ini, home horizontal product yang ini tampilannya akan seperti ini. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan horizontal produk yang kita tambahkan itu. Di sini ada image, text dan juga button untuk menghapusnya yang akan kita panggil di notification fragmentnya. Kemudian ada empty layout. Ini item empty, tampilannya seperti ini. Ini ada tampilan ketika data tuh empty, kemudian juga ada yang error. Desainnya yang ini. Kemudian ada error yang loading juga ada, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang loading ini akan ada nih penerapan shimmer. Nah, ini efek ketika data sedang loading gitu. Jadi kita menggunakan shimmer. Nah, untuk mendefinisikan shimmer itu kita ada di build Gradle modul app. Jadi kita tambahkan dua perintah ini untuk mendeklarasikan shimmernya. Jadi kita tinggal panggil di loading ini, yang shimmer ini. Jadi shimmer frame layout itu akan menampilkan efek shimmer sebagai indikator loading. Nah, terus ada juga card view, yaitu placeholder untuk konten yang sedang dimuat. Nah, sekian dari saya akan menampilkan tampilan hasilnya. Untuk hasilnya itu saya menggunakan HP sebagai medianya.
di sini. Ini ada efek shimmernya, dan ini ada datanya yang bisa kita scroll. Kemudian untuk penerapan loading, penerapan error, dan juga ketika kita nggak ada jaringan, nanti saya akan akan memperlihatkan. Kemudian untuk upload create data, hapus data, read data ada di sini yang di menu upload menu ini. Jadi kita bisa menghapus data. Nah, jadi dia akan terhapus. Di sini juga ada tampilan delete-nya tadi. Kita juga bisa menambahkannya juga di codingan, dan juga bisa menghapus. Nah, jadi data-data yang ada di sini tuh akan disimpan di dalam data item yang ini. Kita bisa menambahkannya di notification fragment. Nah, di sini sih kita bisa menambahkannya di sini. Nah, untuk penerapan yang nggak ada jaringannya itu, kita coba keluar lagi, terus kita matikan jaringannya. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Untuk lebih jelasnya kita juga bisa di sini kita lihat. Nah, di sini nanti akan ada tampilannya. Nah, kalau misalkan nggak ada jaringan nih, dia bakalan kayak gini. Dia bakalan tampil no internet connection. Di sini juga bisa kita lihat di logcatnya. Kalau kita pencet retrieve juga data kosong karena nggak ada koneksi kan. Kemudian kita bisa menghidupkannya lagi. Nah, kalau udah ada jaringan terus kita retrieve, dia akan ada efek shimmer dan menampilkan data. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.